Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-henti melimpahkan nikmat kepada kita semua sampai detik ini. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsub pagi ini mengenai kemarin kan manusia yang mendapat predikat atau julukan yang baik. Masih ingat nggak Pak apa saja itu Pak? Ada 4. Ada yang ingat? Ada ulama, Bapak Eri, wali Allah, ya kan? Terus apa lagi? Tentara Allah, apa namanya? Jundullah, terus ahlullah, keluarga Allah. Nah, sekarang giliran golongan manusia yang mendapat predikat buruk. Ada 4 juga Pak. Ada 4 golongan, ini juga sumbernya dari Al-Quran. Dan nanti keterangannya banyak dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang kalau terlihat ini nanti istilahnya agak aneh tapi nggak asing Pak. Sebab dari Al-Quran pasti kita sering membacanya. 4 golongan itu antara lain, 1 adalah muhtalin fakhur. Nah, dengar nggak Pak Zul? Muhtalin fakhur. Terus ada toko hamalat al-hatab. Nah, 1 lagi humazatil lumazah. Nah, ada 4 itu Pak. Apa muhtalin fakhur? Kalau Bapak buka nanti di surat 31 Pak, Luqman ayat 18 Pak. Itu dikatakan orang yang sombong dan bangga diri. Nah, ini julukan yang buruk Pak. Golongan muhtalin fakhur ini yang Allah katakan dalam Luqman ayat 18 ini, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khattaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketemu kan Pak Jul? Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Muhtalin fakhur. Sebenarnya kalau sering baca ya lewat itu Pak ya. Tapi nggak didalamin apa ini muhtalin fakhur ini. Ternyata ini adalah julukan orang-orang yang sombong dan bangga diri. Jadi ayat ini merupakan larangan mengenai 2 unsur Pak. Pertama tadi sombong dengan cara meremehkan manusia. Ini kan biasanya karena, kenapa meremehkan manusia ini? Biasanya karena harta, kekayaan, jabatan, apalagi Pak, ilmu. Nah, ini bisa menimbulkan kesombongan. Yang kedua, tadi dikatakan angkuh.
angkuh ini diartikan oleh ulama adalah sombong kepada Allah, artinya tidak mau beribadah, tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah. Nah, itu bentuk sombong kepada Allah. Dan yang pertama tadi bentuk sombong kepada manusia. Nah, orang yang dalam hatinya sedikit ada kesombongan, kata Nabi SAW, itu dipastikan tidak akan masuk surga. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Itu Pak. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya seberat biji zarah dalam hatinya. Hadis riwayat Muslim. Ini golongan yang punya unsur seperti ini, maka ini adalah golongan yang dimurkai oleh Allah. Karena sombong dan angkuh tadi, Pak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi wahtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, maka kelak dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Hakim. Ya. Jadi muhtalin fakhur tadi itu ada 3 bagian. Yang pertama tadi adalah benar-benar sombong, ya. Jadi unsurnya sombong dan angkuh. Kemudian yang kedua yaitu muhtalin fakhur ini unsurnya kikir dan menyuruh kekikiran. Kalau kikir mungkin udah biasa. Ini menyuruh kekikiran. Ini juga termasuk golongan apa? Golongan sombong, Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada pengemis, terus orang lain bilang, nah itu masih muda, masih kuat, nggak usah dikasih. Nah itu kan, ya mantap ya. Kadang-kadang punya pikiran seperti itu. Ini sebenarnya dilarang nih dalam agama seperti ini. Biarin aja, itu urusan dia dengan Allah. Kita mau diem aja, mau ngasih-kasih, enggak usah memprovokasi, ya, untuk tidak memberi kepada orang lain. Nah, kita buka surat Al-Hadid 57 ayat berapa, Pak? 23 dan 24. Ya. Likaila ta'sau alama fataku wala tafrahu bima ataikum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Jadi unsurnya ini sombong dan membanggakan diri. Siapa itu? 24-nya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yattawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Ya, jelas ya ini ya. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dia maha kaya, maha terpuji. Jadi muhtalin fakhur tadi unsurnya pelit dan menyuruh pelit. Nah, ini awas, Pak. Karena orang yang pelit ini jauh dari Allah. Nah, orang-orang yang pelit dan menyuruh pelit ini akan didoakan oleh malaikat, Pak. Nah, ini kan yang lebih ngeri lagi, Pak. Karena doa malaikat itu pasti dikabul, Pak. Ya. Allahumma a'dim mumsikan talafan, kata malaikat begitu. Ya Allah, berilah kemusnahan kepada orang-orang yang kikir. Ya.
Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari pada setiap bangunnya hamba di pagi hari, jadi tadi pagi kita bangun Pak, kecuali dua malaikat turun. Ya, satu dari mereka berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang telah menginfakkan hartanya. Ini bagi orang yang sedekah, yang infak. Kecuali nggak punya Pak. Ya. Tapi dengan sedekah, bersenyum, bersalaman dengan saudara kita tadi, insya Allah itu juga termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Dan malaikat satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kemusnahan kepada orang yang kikir. Allahumma a'dim mumsikan talafan. Ya. Jadi tadi yang pertama ada sombong dan angkuh. Yang kedua tadi kikir dan menyuruh kekikiran. Yang ketiga unsur dari muhtalin fakhur ini adalah kufur nikmat Pak. Mengingkari nikmat. Itu ada di An-Nisa ayat 36 dan 37 di akhir ayat Pak. Di akhir ayat saya bacakan aja ini akhir ayatnya. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, siapa ini? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tatna lil kafirina adzabam muhina, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang berbuat kikir seperti yang di atas tadi, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini menyembunyikan karunia alias kufur nikmat. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ya. Jadi menyembunyikan karunia Allah itu dilarang Pak. Karena ini termasuk kufur nikmat. Padahal seharusnya kalau seseorang itu mendapat kenikmatan, kata Allah disuruh apa Pak? Ya, bersyukur. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Ya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan bersyukur. Oh, kalau dapat kenikmatan gitu, Pak. Bersyukurnya bagaimana? Bisa dengan lisan dan bisa dengan perbuatan atau dua-duanya lebih bagus. Dengan lisan minimal ya alhamdulillah. Dengan perbuatan banyak, Pak. Contoh misalnya kalau anak kita lulus sekolah, Pak. Boleh nggak kita syukuran, Pak? Boleh, Pak. Asal niatnya benar dalam rangka wa amma binikmati rabbika fahadis itu Pak. Boleh Pak. Asal diniatkan dengan benar. Itu karena membicarakan nikmat itu tanda bersyukur. Ya, jadi muhtalin fakhur tadi unsurnya adalah sombong dan angkuh, kemudian kikir dan menyuruh kekikiran, dan kufur nikmat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu togo. Togo udah tahu ya Pak ya? Apa Pak? Togo apa? Melampaui batas. Ya. Ini togo ini tentu ya menunjukkan sifat negatif Pak. Karena memang ya merupakan sifat dasar manusia. Apalagi kalau merasa dirinya sudah mapan, sudah berkecukupan. Kata Allah, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Aro'ahus takna, apabila melihat dirinya serba cukup. Nah ini kalau nanti hati-hati nih, dapat THR,
Jangan boros-boros Pak, sesuaikan dengan kebutuhan agar tidak termasuk yang togo. Ya, kecuali saya sama Ani sudah pensiun nggak dapat THR ya Pak ya. Nah, orang yang seperti ini menjadi manusia buruk di antara 10 yang distempel buruk oleh Allah, Pak. Jadi ada manusia yang sudah distempel keburukannya, di antaranya adalah orang yang togo ini. Dari Asma binti Umais Khat Amiyah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong, berbangga diri, dan lupa terhadap zat yang maha besar dan maha tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang ditakor dan kejam, dan dia lupa dengan zat yang maha perkasa, maha tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang lupa dan lalai, dan lupa akan kuburan dan ujian, lupa mengingat mati. Keempatnya ini, bi'sal abdun ata wa togo. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, lupa terhadap adanya permulaan dan kesudahan, dan seterusnya ya Pak ya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Nah, contoh kasusnya apa Pak? Orang yang melampaui batas ini. Contoh kasusnya mengenai Fir'aun Pak. Idhab ila fir'auna innahu tagha. An-Naziat surat 79 ayat 17 Pak. Sampai 26 ya. Faqul hallaka ila an tazakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, jadi Musa disuruh berkata kepada Fir'aun, mau nggak kamu tobat? Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Kalau kamu mau, aku akan pimpin untuk menuju jalan kebenaran Tuhanmu, dan agar engkau takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepada mukjizat yang besar. Tapi Musa berkata, fakazzaba wa asa. Dia mendustakan dan mendurhakai. Summa atbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Fasara fanada. Kemudian Fir'aun mengumpulkan pembesar-besarnya lalu berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia memproklamirkan dirinya Tuhan. Maka Allah murka, lalu dihukum di dunia maupun di akhirat nanti Pak. Fa akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yahsa. Sungguh pada yang demikian ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang takut pelajarannya adalah tidak melampaui batas. Ya. Contoh yang kedua Pak, yaitu seorang wanita yang melampaui batas. Rasulullah bertanya kepada sahabat, kaifa antum idza tagha nisa'ukum. Bagaimana keadaanmu ketika nanti wanita sudah melampaui batas? Ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Maka sahabat menjawab, Allahu a'lam wa Rasulullah. Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Misalnya apa nih wanita yang togo ini Pak? Nah, dikatakan oleh ulama bahwa seorang perempuan yang melampaui batas diantaranya adalah ketika sudah balik dia tidak menutup aurat. Ya. Ini pelajaran buat kita yang punya anak perempuan, bini, ya, bini 1, bini 2,
Kalau masih belum mau nutup aurat diperingatkan. Ya. Nah, kemudian vonis kepada pelaku-pelaku togo ini pasti tempatnya di neraka. Wa amman togo, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, wa asaral hayatat dunya, dan lebih mengutamakan kepentingan dunia, wa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Jadi melanggar perintah dan larangan termasuk melampaui batas, Pak. Ya, sebagaimana contoh-contoh tadi. Nah, orang yang melampaui batas, vonisnya adalah neraka. Baik, kemudian yang ketiga, hamalat al-hatab. Apa itu, Pak? Hamalat al-hatab, mestinya tahu ini. Ini ada di juz 30 akhir-akhir. Yaitu memikul kayu bakar. Siapa ini, Pak? Ayo, kita siapa ini, Pak? Istrinya Abu Lahab. Itu kan dalam surat itu Pak Al-Lahab kan. Nama istrinya itu Ummu Jamil. Cantik, Pak. Istrinya Abu Lahab. Namun sayang, satu-satunya wanita yang sudah divonis dengan namanya ini adalah Ummu Jamil ini, Pak. Ini udah divonis neraka. Kan dikatakan oleh Nabi itu kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, tapi tidak disebutkan namanya. Nah, ini disebut namanya. Ya. Maka ketika turun ayat ini, Al-Lahab ini, tabbat yada abi lahabin wa tab, ya. Ini kan Rasulullah dibisikin oleh Jibril bahwa akan ada yang menemui aku. Ya. Yaitu Ummu Jamil tadi, istrinya Abu Lahab. Karena dia merasa sudah divonis masuk neraka. Lalu ketika wanita itu mendatangi Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, Pak. Abu Bakar khawatir kalau nanti Ummu Jamil ini menemui Rasulullah pasti akan menyakiti. Karena memang dilihat tanda-tandanya adalah dia seorang wanita yang kasar. Maka Rasulullah bersabda, membacakan surat Al-Isra ayat 45. Ya, ini bisa buat pelajaran kita, Pak, nanti, Pak. Al-Isra ayat 75. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzi la yu'minuna bil akhirati hijabam mastura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Tuh. Jadi Rasulullah membaca Al-Qur'an, cuman di sini saya belum menemukan keterangannya Al-Qur'annya apa. Tapi ini dasarnya adalah Al-Isra 45 itu tadi, Pak. Jadi ketika Ummu Jamil tadi menemui Rasulullah, dia tidak melihat Rasulullah. Yang dilihat hanya Abu Bakar. Maka ketika dia berkata kepada Abu Bakar bahwa dia itu bahwa Rasulullah itu telah mencela dia, maka Abu Bakar menjawab, lah, tidak, Rasulullah tidak mencela engkau. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ketika turun ayat binasalah kedua tangan Abu Lahab, datanglah istri Abu Lahab menemui Nabi SAW. Pada saat itu beliau sedang bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah wanita yang kasar ucapannya.
Aku khawatir, aku takut dia akan menyakiti Anda. Apakah tidak sebaiknya Anda pergi? Maka beliau bersabda, dia tidak akan dapat melihatku. Ini kata Rasulullah itu. Dan beliau membaca surat Al-Quran sebagai perlindungan untuk dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya. Itu tadi Pak, Al-Isra ayat 45. Tibalah wanita itu lalu berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sahabatmu telah mencela aku. Ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah telah mencelanya. Maka Abu Bakar berkata, lah, tidak, dia tidak pernah mengucapkan syair. Wanita itu berkata, engkau adalah orang-orang yang terpercaya dalam pandanganku. Lalu wanita itu segera pergi meninggalkan Abu Bakar. Ya. Nah, kalau kita kira-kira ada musuh nih, orang kafir Pak, kita baca Quran kira-kira bisa ngelihat nggak dia sama kita itu? Bisa ya, bisa enggak Pak? Tergantung diri kita Pak. Kalau diri kita seorang yang mungkin tidak pendusta, tidak pernah bohong ya, insya Allah ini. Ya, mungkin nanti Pak Anto bisa dalamin itu, Al-Isra 45 itu. Nah, itulah beberapa contoh orang yang menjadi julukan buruk nanti di hari kiamat. Terakhir yaitu humazatil lumazah ya Pak. Itu apa itu Pak? Pengumpat dan pencela. Jadi secara umum, secara gamblang, humazatil lumazah ini adalah membicarakan sesuatu yang suka gibah Pak, yang suka ngomongin orang. Tafsir daripada Jalalain mengatakan bahwa kecelakaan lafal al-wail ini adalah kalimat kutukan atau nama sebuah lembah di neraka Jahanam. Jadi Jahanam itu punya lembah namanya Wail bagi setiap pengumpat dan pencela, bagi humazatil lumazah. Artinya yang banyak mengumpat dan banyak mencela. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat Nabi SAW dan orang-orang mukmin, seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan lain-lainnya. Itu menurut tafsir Jalalain. Menurut Ibnu Katsir, al-hamas melalui ucapan, sedangkan al-lamas adalah melalui perbuatan. Makna yang dimaksud ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Penjelasan mengenai maknanya telah disebutkan di dalam tafsir firman-Nya yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Ini dalam surat Al-Qalam ayat 11, Pak. Ibnu Abbas mengatakan bahwa humazah lumazah artinya tukang menjatuhkan orang lain bagi pencela, lagi mencela. Kemudian Arabi Ibnu Anas mengatakan bahwa al-lumazah itu mengecek di hadapan, sedangkan lamazah mengecek dari belakang. Qatadah mengatakan bahwa humazah lumazah adalah satu, mencela orang lain dengan lisan dan matanya, suka makan daging sama sesama manusia, dan suka menjatuhkan orang lain. Mujahid mengatakan bahwa humazah dengan tangan dan mata, sedangkan lumazah dengan lisan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Zaid. Malik telah meriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud ialah memakan daging orang lain, yakni mengumpat. Jadi ini sudah menjelaskan keterangan dari surat Al-Hujurat ayat 12 itu mengenai ghibah, Pak.
Nah, kemudian dijelaskan lagi melalui Rasulullah SAW, orang yang ngomongin orang kalau benar itu ghibah, kalau salah apa? Fitnah, dusta ya Pak ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, ghibah adalah engkau menyebutkan perkara yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu beliau ditanya, sahabat bertanya ini, bagaimana pendapatmu jika yang aku bicarakan tentang saudaraku itu benar ada padanya? Maka beliau menjawab, jika yang engkau katakan itu benar, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Namun jika tidak, maka engkau telah menebarkan kedustaan atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi memang harus hati-hati. Orang yang hobi ghibah, yang hobi ghibah akan merasakan pemanasan siksaan di alam barzakh, Pak, di alam kubur. Ya, dari Abu Bakrah dia berkata, Nabi SAW melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar, Pak. Yang satu disiksa karena tidak membersihkan kemaluannya. Kalau kencing jadi asal kencing aja, tidak dibersihkan dengan semestinya. Dan yang lain disiksa karena berbuat ghibah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi kita hati-hati ya Pak ya untuk ngomongin orang ini. Tapi dalam situasi tertentu ternyata Islam membolehkan untuk ghibah, Pak. Ya. Ini walaupun tipis, maka ya perlu bekal ilmu Pak, untuk membicarakan orang lain. Ketika Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyadh Al-Shalihin bahwasanya ghibah sekalipun dilarang, namun diperbolehkan dalam beberapa kondisi tertentu untuk suatu kemaslahatan. Hal yang membolehkan ghibah karena adanya tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi ada kasus kasus zaman Rasulullah, Pak. Ini ada seorang istri yang mencela suaminya karena pelit, Pak. Maka di hadapan Rasulullah diadukan bahwa suami saya itu pelit. Ya. Ketika Hindun, Pak. Hindun itu istrinya Abu Sufyan itu mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit, tidak memberi nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya. Sehingga saya harus mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ambillah hartanya untukmu sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Hadis muttafaq alaih. Jadi boleh kalau istri merasakan bahwa suaminya pelit, diambil oleh istrinya, jangan marah, Pak. Asal ngambilnya juga kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Itu kisah kasusnya, Pak. Kan mencela tadi kan, nggak boleh kan mencela. Tapi ternyata ada yang dibolehkan dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran. Jadi menurut Imam Nawawi tadi boleh menggibah kepada pihak yang melakukan kejahatan secara terang-terangan. Kan kalau kita jadi saksi, tentu ya harus disampaikan apa yang dia ketahui. Sehingga ini akan membuka perkara-perkara yang harus diselesaikan. Nah, ada tips aman supaya terhindar dari ghibah, gimana ya Pak caranya, Pak? Tips aman. 1, kalau bisa menghindar, Pak.
kalau bisa. Tapi kalau lagi kumpul-kumpul kan susah untuk menghindar, Pak. Yaitu yang kedua dengan cara mengalihkan perhatian, kita bilang apa? Mengenai agama, Pak. Qala Allah wa qala Rasul. Oh, Nabi berkata begini. Allah berfirman begini. Nah, itu untuk mengalihkan perhatian supaya terhindar daripada ghibah, ya. Itulah 4 kondisi di mana manusia kelak nanti akan mendapat julukan yang buruk, di mana ini ada di catatan amal-amal kita ketika nanti dibuka oleh Allah. Nah, ini disampaikan agar kita bisa waspada, bisa hati-hati, tidak seperti orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu muhtalin fakhur, ya. Ada 4, ada togo tadi, ada hamal al-khatab, ya itu ya semuanya ya, insya Allah kita hindari. Baik ya, kita tutup ya dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.